Halo, bertemu lagi sama aku, Kumala. Senang banget akhirnya aku bisa menyapa kamu. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan di video kali ini barangkali bisa berguna buat kamu yang masih kesusahan menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Apalagi nih buat kamu yang masih dalam usia sekolah ya kan, SD, SMP, SMA. Nah, video ini bisa banget kamu tonton sampai selesai. Pokoknya nih jangan sampai terlewat karena aku bakal sering upload video pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia aku tahu banget nih kalau soal-soal bahasa Indonesia itu banyak banget bacaannya, ya kan? Barangkali kamu juga tipe orang yang paling males atau langsung ngantuk kalau ketemu bacaan yang panjang. Apalagi nih kalau bacaannya sudah panjang banget dan soalnya hanya menentukan gagasan umum dalam paragraf tersebut. Dan rasa malas tadi itu ya, yang bisa bikin kamu kurang teliti dalam menentukan gagasan umum atau gagasan utama. Padahal gampang banget nih caranya. Pertama-tama mari kita bahas dulu pengertian gagasan utama. Nah, untuk memahami sebuah bacaan, kita harus tahu dulu nih inti dari bacaan itu dari gagasan utamanya. Gagasan utama itu adalah gagasan dasar atau gagasan tumpuan yang akan bisa dilanjutkan untuk menjadi gagasan atau pemaparan selanjutnya. Si gagasan utama ini punya banyak banget nama ya atau alias-aliasnya. Untuk SD, SMP, SMA si gagasan utama ini selalu muncul di soal, selalu, tapi hanya berbeda namanya aja, berbeda istilahnya aja. Kamu gak usah khawatir banget kalau ketemu sama soal yang menentukan ide pokok, menentukan pokok pikiran, menentukan gagasan umum, gagasan utama. Nah, itu jangan khawatir, itu sama aja. Yang perlu kalian ketahui adalah dalam satu paragraf itu pasti mengandung satu pokok pikiran atau mengandung satu gagasan umum. Aku nyebutnya gagasan utama aja ya. Jadi karena dalam satu paragraf itu pasti mengandung satu bahan gagasan utama, jadi nggak ada tuh yang namanya paragraf itu isinya atau intinya nggak ada, itu nggak ada ya. Jadi pasti dalam satu paragraf itu ada inti yang mau dipaparkan. Dalam satu paragraf, selain kamu bisa menemukan gagasan utama, kamu juga bisa menemukan gagasan penjelas yang berisi penjelas-penjelas dan kalimat-kalimat penjelas dari si gagasan utama tadi. Nah, makanya kalimat itu ada dua jenis, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utama itu jelas ya, jadi dia tuh sifatnya memberikan ide pokok dari hal yang nanti akan dibahas. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan si ide pokok tadi atau si kalimat utama tadi, bisa berupa uraian, contoh, opini, atau juga rujukan dari si kalimat utama tadi. Nah, kalau kamu sudah jelas atau sudah bisa memahami perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas itu, maka kamu bisa lebih mudah lagi untuk menemukan si gagasan utama. Yang pertama kita bahas dulu yang deduktif ya. Jadi deduktif itu adalah gagasan utama yang letaknya di awal paragraf. Untuk gampangnya aku kasih clue-nya nih ya. Deduktif, depan ya, deduktif depan ya. Jadi kalau deduktif itu kalimat atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Jadi kalau deduktif itu ya, pokok pembahasannya itu diawali dari hal-hal yang umum dulu, baru ke hal-hal yang khusus. Nah, yang kedua ini adalah paragraf induktif. Kalau balikan dari deduktif tadi ya, kalau deduktif itu kan di awal, kalau induktif ini berada di akhir paragraf. Jadi, pengembangan polanya itu dari khusus ke umum. Penguraiannya yang hal-hal yang khusus dulu nih, baru ke hal yang umumnya. Dan yang ketiga ini adalah paragraf campuran atau variatif. Ini adalah gabungan dari deduktif dan induktif. Jadi gagasan utamanya ada di awal sama ada di akhir. Kok ada dua, Kak? Iya betul.
betul sayang ya, di awal di akhir itu dia memiliki maksud yang sama walaupun penyampaian kata-katanya atau kalimatnya itu berbeda. Nah, setelah kamu cermati videoku kali ini, kamu bakal langsung bisa tahu ya gimana caranya untuk menemukan si gagasan utama ini. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga saja bermanfaat buat kamu dan kamu juga bisa langsung menerapkan ke belajar kamu. Kalau ketemu soal bahasa Indonesia mencari gagasan utama, ide pokok, dan lain-lainnya itu bisa banget kamu terapkan ya. Terima kasih sudah nonton. Hai, apakah kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumar. Kamu juga boleh banget untuk share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Dan video ini juga nggak kalah menariknya ya, jadi tonton semuanya.